Materi 1. Menuju kehamilan sehat. Buku KIA. Nah, kira-kira bunda-bunda di sini apakah semuanya sudah memiliki buku KIA ini? Nah, bagi yang belum, bunda dapat melakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan buku KIA ini. Banyak sekali manfaat yang didapat dari buku ini. Apa aja sih kira-kira manfaatnya? Dan apa sih buku KIA itu? Yuk kita simak. Buku KIA. Apa sih buku KIA itu? Kira-kira apakah bunda di sini ada yang tahu? Ya, buku KIA merupakan buku yang berisi informasi seputar ibu dan anak sejak hamil sampai dengan usia anak 6 tahun. Buku ini memiliki manfaat sebagai media belajar dan sebagai fasilitas untuk memantau kesehatan ibu dan juga anak. Manfaat buku KIA. Selain manfaat yang sudah disebutkan tadi, buku KIA juga memiliki manfaat lainnya, seperti sebagai pusat informasi, sebagai media belajar, dan juga sebagai lembar monitoring. Kehamilan. Apa sih kehamilan itu? Kira-kira apakah bunda di sini ada yang tahu apa itu kehamilan? Ya, kehamilan merupakan tertanamnya hasil pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan di dalam rahim. Janin akan tumbuh di dalam rahim ibu yang aman dan nyaman. Lamanya kehamilan yakni 280 hari atau 40 minggu dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. HPL atau hari perkiraan lahir. Hari pertama haid terakhir atau HPHT menjadi dasar perhitungan taksiran persalinan. Jika ibu lupa, ibu dapat mengingat keteraturan haid dan lamanya haid yang ibu alami. Keakuratan USG terkait dengan pertama kali diperiksa semakin mudah maka akan semakin akurat. Pada metode USG, pengukuran melalui panjang tulang kaki, lingkar kepala, dan selisih dengan perhitungan HPHT adalah sekitar 2 minggu. Nah, sekarang bunda sudah mengetahui nih konsep dari kehamilan. Sekarang, berapa usia kehamilan bunda saat ini? Dan kapan taksirannya? Jika bunda lupa, dapat ditanyakan kembali kepada bidan saat melakukan pemeriksaan ya bun. Tanda-tanda kehamilan. Nah, bunda muda di sini, apakah semuanya sudah tahu apa aja sih yang jadi tanda kehamilan? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada telat menstruasi. Namun telat menstruasi bukan menjadi tanda pasti kehamilan ya bun. Yang kedua, hasil tes pack positif. Dan yang ketiga, adanya gerakan janin. Nah, adanya gerakan janin inilah yang menjadi tanda pasti adanya kehamilan. Selanjutnya, jika sudah ditemukan tanda kehamilan tersebut, untuk memastikannya bunda dapat melakukan pemeriksaan ke bidan ataupun ke dokter kandungan terdekat. 3 trimester kehamilan. Usia kehamilan dibagi menjadi 3 trimester ya bunda. Nah, trimester 1 adalah usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, trimester 2 adalah 12 sampai 24 minggu, dan trimester 3 adalah 24 sampai 36 minggu. Keluhan-keluhan yang muncul pada kehamilan. Keluhan yang pertama adalah keputihan. Keputihan akan meningkat saat dalam proses kehamilan. Namun jangan khawatir jika keputihan tidak gatal dan berbau. Tetap jaga kebersihan alat kelamin dan periksakan jika ditemukan rasa gatal dan bau yang tidak sedap. Keluhan yang kedua yakni mual muntah atau morning sickness. Keluhan ini terjadi akibat perubahan hormon sehingga membuat ibu merasa mual dan ingin muntah. Hal ini biasa terjadi pada kehamilan usia muda. Tentunya bisa diatasi dengan ibu makan sedikit tapi sering dan juga istirahat yang cukup. Yang ketiga, pusing dan lemah. Keluhan ini terjadi akibat perubahan hormon dan juga keletihan. Atasi keluhan ini dengan istirahat dan juga relaksasi. 4. Sering buang air kecil. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan pada tubuh ibu, yakni naiknya uterus atau rahim sehingga menekan kandung kemih ibu. Yang kelima, konstipasi. Susahnya buang air besar disebabkan adanya perubahan hormon sehingga memperlambat proses BAB. Selanjutnya, nyeri pinggang. Keluhan ini terjadi akibat adanya tekanan baru di perut ibu sehingga mengakibatkan pinggang terasa sangat nyeri. Yang ketujuh, sesak nafas. Keluhan ini disebabkan karena adanya tekanan bayi yang menekan paru-paru ibu. Yang kedelapan, kram kaki dan juga sakit punggung. Terjadi akibat ketidakseimbangan antara mineral dalam tubuh dan juga kelelahan, sementara sakit punggung terjadi akibat adanya beban janin sehingga tubuh ibu condong ke depan. Gerakan janin.
Gerakan janin pertama kali dirasakan oleh ibu, yakni pada usia kehamilan 18-20 minggu. Namun, pada ibu hamil yang memiliki anak lebih dari satu, akan lebih cepat merasakan gerakan janin, yakni pada usia kehamilan 18 minggu. Salah satu cara menilai kondisi bayi adalah dengan merasakan gerakan janin. Ibu dapat menghitung beberapa kali gerakan dalam rentang waktu tertentu dengan cara ibu berbaring miring kiri setelah ibu makan, hitung dalam 1 jam. Jika gerakan lebih dari 4 kali, maka normal. Atau ibu dapat menggunakan cara Cardiff, yaitu menghitung gerakan janin dari pagi, kemudian menghitung dalam waktu 10 jam. Jika dalam 10 jam gerakan janin lebih dari 10, maka normal. Untuk gerakan terkait jenis kelamin belum ada penelitiannya. Gerakan dipengaruhi oleh makanan ibu, terutama karbohidrat. Jika ibu mengalami gerakan yang berkurang dari biasanya atau kurang dari normal, maka ibu diharuskan untuk melakukan pemeriksaan ke bidan, puskesmas, ataupun rumah sakit. Perubahan fisik ibu hamil. Perubahan fisik yang pertama yakni perubahan payudara. Payudara akan membesar dan menegang, serta akan terjadi perubahan warna pada area puting atau areola. 2. Perubahan berat badan. Karena adanya perubahan pada ibu seperti rahim membesar dan lain sebagainya, hal inilah yang menyebabkan peningkatan berat badan. Perubahan yang ketiga yakni perubahan kulit dan hormon. Akan terjadi perubahan kulit seperti munculnya garis dari pusat ke atas kemaluan, perubahan warna payudara, dan lain sebagainya, serta terjadi perubahan hormon akibat daripada kehamilan. Perubahan psikologis ibu hamil. Perubahan seperti kecewa, sedih, takut, sensitif, khawatir, dan merasa tidak sehat. Pada kondisi ini, ibu perlu dukungan dari suami, keluarga, dan juga tenaga kesehatan. Pemeriksaan kehamilan. Frekuensi pemeriksaan kehamilan. Dalam kehamilan minimal 6 kali melakukan pemeriksaan. Yang pertama, 1 kali pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Namun tetap disesuaikan oleh kondisi ibu. Standar pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil yang melakukan pemeriksaan berhak mendapatkan 10 layanan. Yang pertama, timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus bakteri, dan ukur lila atau lengkar lengan atas. Selanjutnya, cek presentasi janin dan denyut jantung janin, konsumsi tablet FE, imunisasi tetanus toksoid, cek laboratorium, tata laksana kasus, dan juga konseling. Manfaat periksa kehamilan. Contohnya, pada awal kehamilan, Bunda diminta untuk melakukan cek laboratorium, sehingga jika ditemukan hal-hal yang kurang normal atau jika ditemukan keluhan, Bunda bisa segera mendapat pertolongan daripada tenaga kesehatan. Yang kedua, yakni pada usia kehamilan 32 minggu, Bunda akan dilakukan pemeriksaan perut untuk mengetahui atau untuk mengecek posisi janin. Pengukuran berat badan dan tinggi badan di awal kehamilan adalah untuk menentukan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh didapat dengan cara penghitungan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter, sehingga hasilnya dapat dikategorikan kepada batas ambang indeks massa tubuh dengan kategori terlampir. Setelah mengetahui IMT ibu dapat melihat tabel tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai rekomendasi penambahan berat badan. Perawatan sehari-hari ibu hamil. Perawatan yang pertama yakni makan beragam makanan secara proporsional. Yang kedua, istirahat yang cukup, tidur malam setidaknya 6-7 jam. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Dan yang keempat, bersama suami lakukan stimulasi janin. Dan yang terakhir, yang kelima, hubungan suami istri selama hamil dibolehkan, namun selama kehamilan sehat. Hal-hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama, kerja berat. Yang kedua, merokok atau terpapar asap rokok. Yang ketiga, minum minuman bersoda, beralkohol, dan juga jamu. Yang keempat, tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa hamil tua untuk menghindari kekurangan oksigen pada janin. Yang kelima, ibu hamil minum obat tanpa resep dokter. Dan yang terakhir, stres berlebihan. Tanda bahaya kehamilan. Nah, kira-kira bunda-bunda di sini apakah sudah tahu apa aja sih yang termasuk tanda bahaya kehamilan dan apa yang harus kita lakuin kalau kita merasakan tanda bahaya kehamilan? Nah,
Oke, tanda bahaya kehamilan yang pertama yakni nyeri ulu hati dan mual, muntah, tidak mau makan. Dan yang kedua, demam tinggi. Yang ketiga, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Yang keempat, air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang kelima, pendarahan pada hamil muda atau hamil tua. Dan yang keenam, bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai dengan kejang. Nah, jika ditemukan salah satu atau lebih daripada tanda bahaya kehamilan tersebut, pikir dengan cepat Bunda untuk melakukan rujukan dan bergegas ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Komplikasi pada kehamilan. Pertama, preeklamsi. Preeklamsi merupakan bagian dari hipertensi pada kehamilan. Diagnosis ditegakkan pada usia kehamilan di atas 20 minggu dengan disertai protein urin positif. Komplikasi ini sangat berbahaya pada kehamilan dan harus segera mendapatkan penanganan medis. Kedua, kekurangan energi kronik atau KEK. KEK merupakan kurangnya asupan energi yang berasal dari zat gizi makro dan mikro pada wanita usia subur dan berkelanjutan. Nilai normal Lila adalah lebih dari sama dengan 23,5. Ya, anemia. Anemia merupakan kekurangan sel darah merah, bukan kekurangan tekanan darah. Dikatakan anemia apabila kadar Hb kurang dari 11 mg per dl pada trimester 1 dan 3 dan kadar Hb kurang dari 10,5 pada trimester 2. Penyebab anemia yang pertama, kurang konsumsi zat besi, kebutuhan meningkat karena kehamilan, kehilangan zat besi akibat perdarahan, tidak mengkonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran. Akibat dari ibu hamil yang mengidap anemia yang pertama, keguguran, bayi prematur, berat badan lahir rendah, bayi lahir mati, dan juga perdarahan. Terapi pada ibu anemia yakni minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan dan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang serta mengandung zat besi. Selanjutnya yakni hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang hati dan menyebabkan radang hati akut. Cara penularannya yakni ibu hamil menularkan ke janin, hubungan kelamin dengan pengidap hepatitis B, penggunaan alat suntik yang tidak steril, transfusi darah, dan penggunaan cukur dan sikat gigi secara bersamaan. Gejala yang muncul pada pengidap hepatitis B yakni selera makan hilang, nyeri dan bengkak pada sisi kanan atas perut, demam tidak tinggi, nyeri sendi, tubuh menguning, mata menguning, air seni coklat seperti teh. Pencegahan yang dapat dilakukan yakni imunisasi hepatitis B, makan makanan bergizi, dan gunakan peralatan seperti pisau cukur, sikat gigi secara mandiri. Yang terakhir, HIV dan AIDS. HIV tidak sama dengan AIDS. HIV merupakan sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS muncul setelah HIV menyerang tubuh selama 5-10 tahun. Gejalanya yakni demam berkepanjangan, tak selera makan, diare terus-menerus tanpa sebab, bercak di kulit, berat badan turun drastis, dan radang paru-paru. Penularan HIV dan AIDS dapat melalui hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan narkoba suntik, dan penularan dari ibu ke janin. Terima kasih.